Penjagaan ketat dilakukan terhadap pendistribusian lembar soal ujian akhir nasional untuk SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Para penerus Raden Ajeng Kartini tak hanya berjuang di dunia pekerjaan. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya akan mengisi jumpa kita kali ini. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Ujian akhir nasional tingkat SLTA yang akan mulai dilaksanakan Selasa besok tampaknya menjadi momen berat yang kini menghantui sebagian siswa SLTA. Kekhawatiran para siswa cukup beralasan karena pemerintah menaikkan standar kelulusan menjadi 5,25 dan mata pelajaran yang disertakan dalam ujian pun bertambah menjadi 5. Siswa di SLTA di berbagai daerah pun menempuh berbagai cara agar lulus ujian, termasuk menggelar doa bersama. Doa bersama ini diikuti ribuan siswa dan siswi SMA dan SMK kelas 3 sekota Pasuruan di Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah siswi meneteskan air mata karena dihantui ketakutan tidak lulus ujian akhir nasional, menyusul dinaikannya standar kelulusan menjadi 5,25 dan penambahan mata pelajaran yang diujikan. Sesya, salah satu siswi kelas 3 SMK PGRI 4 Kota Pasuruan, mengaku takut dan khawatir tidak lulus. Ada ketakutan nggak lulus nggak? Ada ya. Terus persiapannya apa untuk UNAS? Ya belajar, berdoa. Hal yang sama juga dialami Ririn dan Reva, siswa kelas 3 SMA Negeri di Pasuruan ini. Ada, tapi kita kan harus optimis. Oh itu ya. Harus pasti. Ketakutan itu ada nggak? Ada. Ketakutan nggak lulus uang nggak? Ya sedikit aja, tapi insya Allah lulus semua. Pasuruan lulus semua. Usai doa bersama, para siswa berebut berkah ulama dengan bersalaman mencium tangan. Mereka yakin dengan doa bersama akan diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian dan dapat lulus dengan nilai memuaskan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sementara itu, naskah dan lembar jawab ujian nasional tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah mulai didistribusikan di seluruh tanah air. Proses ini dilakukan dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian. Kesibukan tampak sejak pukul 9 pagi di kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dengan pengawalan ketat polisi, masing-masing suprayon SMA, SMK mengambil paket naskah soal dan lembar jawab ujian nasional yang akan diikuti lebih dari 23.000 siswa di Semarang termasuk siswa Madrasah Aliyah. Dari pengecekan di sini ternyata masih ada ratusan amplop soal ujian yang belum dikirim perusahaan percetakan ke Dinas Pendidikan, antara lain untuk mata pelajaran matematika IPA, matematika SMK, teknologi, dan kerumah tanggaan. Padahal mata pelajaran matematika ujian nasional akan dilaksanakan hari Selasa. Pihak Dinas Pendidikan dijanjikan akan menerima kekurangan naskah soal hari ini juga. Kesibukan sama tampak di Bekasi, Jawa Barat. Soal-soal ujian mulai didistribusikan dari Pusat Penyimpanan Soal di SMU Negeri 1 Mekarsari, Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan pengawalan ketat Polres Metro Bekasi. Di wilayah Kota Bekasi, jumlah peserta ujian akhir nasional mencapai lebih dari 10.000 siswa tingkat SMU dan kejuruan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tingkat kelulusan siswa turut menjadi ujian tersendiri untuk menentukan sejauh mana tingkat kesulitan soal ujian telah disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Pemerintah berharap dengan 3 kali tryout yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan pihak lainnya dapat meningkatkan angka kelulusan. Afrisoni, Nurul Koidah, dan Faisal Jasdi melaporkan. Dan pemirsa, ketatnya pengamanan terhadap lembar soal dan jawaban ujian akhir nasional memang menjadi prioritas pemerintah. Depdiknas bahkan siap menggugat siapapun yang terbukti melakukan kecurangan atas ujian akhir nasional untuk tingkat SMA dan sekolah setara. Naskah ujian nasional untuk wilayah DKI Jakarta mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah sejak Senin pagi. Naskah ujian untuk rayon 10 Jakarta Pusat misalnya, setelah dinyatakan lengkap langsung disimpan dalam ruangan bersegel dengan pengawasan aparat keamanan. Semua naskah baru akan didistribusikan hari Selasa mulai pukul 5 pagi. Selain itu, kami harus mengawasi keamanan
jaga keamanan soal 24 jam. Misalnya hari ini ada petugas, sebentar lagi saya mungkin istirahat, sore saya sampai nginap sampai pagi saya ada di sini. Pengadilan Tinggi Jakarta memang telah memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia sebelum melaksanakan ujian nasional. Namun pemerintah tetap melaksanakan ujian nasional untuk sekolah menengah atas mulai Selasa. Pemerintah yakin persiapan ujian nasional telah dilaksanakan secara baik, termasuk untuk menindak pelanggaran. Yang saya jamin adalah akan saya pidanakan, ya. Kalau ada laporan akan segera saya periksa, ya. Siap pelapornya siapa, saya akan kirim Inspektur Jenderal untuk menginterogasi, ya. Kalau laporannya bohong, ya, akan saya pidanakan. Kalau laporannya benar, ya, akan saya hargai. Dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini, pemerintah menaikkan standar kelulusan terendah dari 5,00 menjadi 5,25. Eko Budi Tomo dan Suryadi melaporkan. Kita beralih ke berita politik. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menolak dipilih kembali menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terus memancing kontroversi di kalangan warganya. Beberapa saat lalu, sebagian warga meminta Sri Sultan tetap bersedia menjadi gubernur. Hari ini sekelompok warga menyatakan penolakan Sri Sultan untuk kembali menjadi gubernur harus dihormati. Mereka menilai selama ini berkembang pemikiran bila Sri Sultan tidak lagi menjadi gubernur, Yogyakarta tidak lagi menjadi daerah istimewa. Menurut mereka, keistimewaan Yogyakarta terletak pada kearifan demokrasi berupa tingginya toleransi terhadap kemajemukan masyarakat. Hal itu selama ini telah ditunjukkan dalam kepemimpinan Sri Sultan. Karena itu, meski Sri Sultan tidak bersedia kembali menjadi gubernur, pengunjuk rasa mendesak Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta segera diwujudkan. Masa jabatan Sri Sultan sebagai gubernur akan berakhir bulan Oktober tahun ini. Terdakwa kasus terorisme Abu Dujana diganjar 15 tahun penjara. Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporan selengkapnya. Kisruh dalam tubuh internal PKB hingga kini terus berlanjut. Bahkan kedua kepengurusan PKB masing-masing akan menggelar muktamar luar biasa untuk dapat melaju ke pemilu 2009. Padahal KPU dan Departemen Hukum dan HAM sudah mengisyaratkan partai ini tak bisa ikut pemilu dan kehilangan 52 kursinya di DPR bila tak segera mengakhiri konflik. Jalan PKB menuju pemilu 2009 nampaknya akan terus mengalami hambatan. Masing-masing kubu saat ini juga saling melobi pihak-pihak yang berwenang agar kepengurusannya diakui. Hari ini misalnya Ali Maskur Musa dari PKB versi Gus Dur serta Nur Syahbani Kaca Sungkana dari PKB versi Muhaimin mendatangi KPU. Masing-masing kubu meminta KPU untuk mengakui kepengurusan kubu mereka. Kami memohon kepada KPU secara lembaga untuk memberi pernyataan atau pendapat dan pandangan yang sama bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah mempunyai hak untuk menjadi peserta pemilu. Pertama, memastikan bahwa di PKB tidak ada kepengurusan ganda dan oleh karena itu tetap eligible sebagai peserta pemilu. Konflik internal PKB makin meruncing karena kedua kubu akan menggelar muktamar luar biasa pada awal Mei mendatang untuk memilih kepengurusan baru. Namun PKB versi Muhaimin masih yakin mereka yang diakui Depkumham dan KPU. Kita sama-sama LMLB. Tidak mungkin itu. Tapi di sana lebih dulu kan? Nggak pengaruh, Pak. Yang penting legal atau tidak legal itu tidak tergantung kepada siapa yang duluan MLB. Ya. Sudah berapa DPW dan DPC? Siapa yang sesuai dengan ADART itu yang penting. Sementara KPU masih berpegang pada keputusan Depkumham dan tetap berharap konflik internal di tubuh PKB segera usai. Artinya kita akan mengambil yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Memang pada prinsipnya PKB itu sudah termasuk partai politik yang mempunyai hak untuk mengikuti pemilu. Dia termasuk dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dia sudah dapat electoral threshold 3%, masuk 7 besar, itu hak dia. Nah, bahwa nanti
mereka menggunakan hak atau tidak itu kan urusan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 32 disebutkan, hasil MLB diserahkan kepada Depkumham. Dan jika terbukti ada perselisihan, harus diselesaikan melalui pengadilan atau rekonsiliasi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini memvonis hukuman 15 tahun penjara bagi terdakwa kasus terorisme Abu Dujana. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman seumur hidup. Dalam putusannya, majelis hakim membacakan sejumlah fakta yang menguatkan lamanya masa hukuman. Antara lain, Abu Dujana dinilai terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memiliki dan menyimpan bahan senjata api dan bahan peledak, memberi bantuan dan kemudahan bagi pelaku tindak pidana terorisme, serta menyembunyikan informasi tentang mereka. Abu Dujana ditangkap atas keterlibatan dalam ledakan bom Hotel JW Marriott, Jakarta tahun 2003 yang menewaskan 12 orang, serta ledakan di Kedubes Australia Jakarta tahun 2004 yang menewaskan 11 orang. Ia juga dituding sebagai pemimpin kelompok Jemaah Islamiyah setelah kematian Azhari tahun 2005. Atas keputusan ini, kuasa hukum Dujana akan mengajukan banding. Penyelidikan KPK atas dugaan suap dalam alih fungsi hutan lindung di Bintan yang melibatkan anggota DPR Al-Amin Nasution masih bergulir di KPK. Hari ini sejumlah saksi diperiksa termasuk Evelyn Yonata, wanita yang bersama Amin saat anggota DPR tersebut ditangkap. Evelyn Yonata Senin siang diperiksa KPK terkait keberadaannya di tempat yang sama di Hotel Ritz-Carlton saat Al-Amin ditangkap. Dalam keterangan Eiffel sebelumnya, wanita ini membantah mengenal Al-Amin Nasution, suami artis penyanyi dangdut Christina. Selain Eiffel, KPK juga memanggil Sekda Bintan Azirwan, salah satu tersangka kasus ini. Azirwan tidak mengakui bahwa pertemuannya dengan Al-Amin bermaksud untuk menyuap anggota DPR untuk meloloskan keputusan rekomendasi DPR mengenai alih fungsi hutan lindung di Bintan. Yang lain semacam kayak Bintan aja masih miskin, kenapa saya ngasih orang DPRD? Yang fraksi kan PKS mengembalikan uang Pak, kebanyakan. Tanyain aja sama orang PKS. Artinya kan DPR memang punya urusan dengan ulang kebijakan, jadi Bapak memang merasa memang ada dana khusus untuk tidak. Pada saat kunjungan kerja loh Pak, di pengurusan hutan lindung itu sudah prosedur. 1,5 tahun sudah saya jalankan. Tidak perlu disuap pun itu akan selesai. Azirwan menambahkan uang $30.000 Singapura yang diambil sebagai barang bukti KPK itu adalah milik pribadi yang sedianya akan digunakan untuk membeli mobil. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR dari PKS, Jalaluddin Asyatibi mengakui ia menerima uang dari orang tak dikenal sewaktu perjalanan dinas ke Riau Desember 2007 bersama 18 anggota DPR lainnya. Ia menerima uang tersebut dalam 3 tahap, yakni di Hang Nadine dan di hotel tempatnya menginap. Jalaluddin menambahkan atas kebijakan partainya uang tersebut lalu dikembalikan 7 Januari lalu. Selain ketiga orang tersebut, adik kandung istri Al-Amin, Christina, juga tampak di KPK. Tidak diketahui secara pasti hubungan Sylvia dengan kasus suap yang melibatkan iparnya. Kontributon Sukron melaporkan. Istana Gebang di Blitar milik keluarga besar Bung Karno rencananya akan dijual. Siapa pembelinya? Ikuti laporannya usai jeda berikut ini. Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur siap membeli atau mengelola Istana Gebang milik keluarga besar Bung Karno yang rencananya akan dijual ke pihak ketiga. Namun pihaknya masih menunggu keputusan secara resmi dari seluruh ahli waris. Rencana penjualan rumah dalam Gebang milik keluarga Bung Karno mendapatkan respon dari pemerintah Kota Blitar karena rumah yang terletak di Jalan Sultan Agung ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peninggalan sejarah. Dengan status cagar budaya, artinya pihak pertama yang harus memiliki bila rumah ini dijual atau dihibahkan adalah pemerintah, dalam hal ini Pemkot Blitar. Menurut Wali Kota Blitar, Jarod Saiful Hidayat, sebenarnya rencana penjualan rumah yang kini difungsikan sebagai museum peninggalan benda-benda sejarah Bung Karno sudah ada sejak tahun lalu. Namun rencana ini batal karena masih ada sejumlah ahli waris yang tidak setuju. Jarod menambahkan, pihaknya juga meminta kepada ahli waris Bung Karno agar menjual dengan harga sesuai standar di lingkungannya, yaitu sekitar 1 juta hingga 1.500.000 rupiah per meter persegi. Tanah seluas 1 hektar dengan 4 bangunan ini sempat ditawarkan seharga 50 miliar rupiah, namun harga ini dinilai terlalu tinggi.
Sementara itu, keluarga ahli waris mengaku terpaksa menjual rumah ini karena tekanan ekonomi dan tidak sanggup lagi untuk mengelola. Dimas Aryo Baskoro, cucu dari Ibu Wardoyo yang merupakan kakak mantan Presiden RI Soekarno menambahkan, semua ahli waris minggu lalu akhirnya sepakat menjual atau melimpahkan pengelolaan Istana Gebang meski sebelumnya sempat terjadi perdebatan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoga Pamungkas dan Koirul Abadi melaporkan. Pemirsa, dengan alasan mengotori lingkungan, pemerintah Jakarta Pusat melarang delman beroperasi di kawasan Monas. Para kusir delman pun berunjuk rasa. Mereka menyatakan kotoran kuda tidak berbahaya dibandingkan asap kendaraan bermotor. Dengan mengusung kereta mereka, para kusir delman ini berunjuk rasa di kantor Gubernur DKI. Mereka adalah para kusir delman yang biasa beroperasi di kawasan Monas, Jakarta. Sekitar setahun lalu mereka dilarang beroperasi di kawasan tersebut. Kini mereka menuntut diizinkan kembali beroperasi di kawasan Monas karena kawasan tersebut sudah belasan tahun menjadi tempat mereka mencari nafkah. Wali Kota Jakarta Pusat Silviana Murni menyatakan kehadiran delman mengganggu wilayah Monas sebagai sentra pariwisata Kota Jakarta. Ini kita belum bisa mencari solusi bagaimana membuat air pipisnya delman itu bisa kita netralisir. Obatnya ada, pembersihnya ada. Nah, tetapi ini harganya relatif mahal. Apakah kita harus mensubsidi? Untuk itu, apakah kita tidak punya prioritas lain? Namun para kusir delman ini berpendapat dibanding asap kendaraan bermotor, kotoran kuda tidak berbahaya. Selain itu, delman merupakan kendaraan tradisional yang khas. Bukan ciri khas, jangan sampai hilang gitu. Kalau bisa kita aktifin lagi. Apa yang kurang kita diriin lagi gitu. Para kusir delman ini menyatakan sejak keluarnya larangan beroperasi di kawasan Monas, mereka susah mencari pekerjaan lain. Sehingga mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi di kawasan Monas. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, perjuangan Kartini tak hanya milik mereka yang terjun di dunia kerja. Kami akan segera kembali dengan laporannya. Emansipasi adalah nilai yang lekat dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Perempuan masa kini pun dituntut sanggup unjuk diri di dunia bekerja. Namun bagaimana dengan mereka yang mencurahkan hidup di tengah keluarga? Sebagaimana tergambar dalam laporan berikut, ibu rumah tangga juga tak lepas dari sosok yang harus kita hargai di Hari Kartini ini. Sudah 3 tahun Santi berhenti bekerja. Ibu 2 balita ini melepas karirnya demi mendampingi pertumbuhan kedua buah hatinya, Nana dan Ade. Sebuah keputusan yang sempat membuat Santi depresi selama hampir 1 tahun. Apa ya, kayak nggak ada kegiatan aja gitu. Kan hamil aku kan naik 30 kilo. Jadi mau ngapa-ngapain kayaknya susah, berat. Itu juga mungkin yang bikin kayaknya aku mau kemana-mana udah capek, diem di rumah. Padahal aku itu aja kristik ya, yang jahit itu aja. Itu kegiatan aku lahir itu gitu. Namun Santi sadar, setiap jengkal langkah Nana dan Ade, setiap celotehan dari bibir mungil keduanya adalah buah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Kakak Rana di mana? Lain lagi dengan kisah Ria, seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang supir dan ibu dari 2 orang anak. Dengan penghasilan suaminya sebesar Rp1.500.000, Ria harus pandai mengatur ekonomi keluarga di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Pertama ya untuk jajan anak sekolah, uang SPP, untuk biaya sehari-hari, dan untuk makan. Ya memang biasanya juga saya kemarin makannya juga seperti ayam, saya bisa beli. Sekarang jadi karena harga sembako naik, jadi saya belinya tempe, tahu. Namun semua dilakukan Ria tanpa keluh kesal demi terpenuhinya semua kebutuhan keluarga, termasuk sandang, pangan, dan pendidikan buah hatinya. Siapa yang pintar? Iya. Kisah Iin adalah perjuangan lain yang dihadapi seorang ibu rumah tangga. Tak pernah mengenal letih, Iin membesarkan putranya Rian selama 12 tahun ini. Bukan hal yang mudah,
karena putra sematawayangnya ini tumbuh sebagai anak autis. Kalau saya bilang sih berat ya, kita tidak tahu kemana kelak dia. Tapi sebagai orang tuanya, ya kasih sayang itu tetap terus kita berikan ke dia. Biar bagaimanapun dia adalah titipan Allah yang telah diberikan ke kita. Ya cuman itu aja pegangannya. Hanya kasih sayang dan kepasrahan terhadap Tuhan yang mampu membuat Iin berbesar hati mendampingi Rian. Shanti, Ria, maupun Iin memilih untuk mencurahkan hidup mereka sepenuhnya bagi keluarga. Tantangan yang mereka hadapi memang berbeda dengan tantangan perempuan yang terjun ke dunia kerja. Namun perjuangan menghadapi berbagai tantangan hidup sebagai simpul di tengah keluarga adalah perjuangan yang tak kalah pentingnya. Perjuangan yang tak harus berbenturan dengan nilai-nilai emansipasi yang dikumandangkan saat bangsa Indonesia memperingati jasa-jasa Kartini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Usai sudah seputar Indonesia hari ini 21 April 2008. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Putra Nababan. Sampai jumpa.